Pedoman saat hari Jumat. Hadis pertama. Mandi dan pakai wewangian sebelum Jumatan. Dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Tidaklah seorang laki-laki mandi pada hari Jumat, lalu bersuci sebaik mungkin, memakai wewangian miliknya atau minyak wangi keluarganya, lalu keluar menuju masjid, lantas ia tidak memisahkan antara dua orang pada tempat duduknya, lalu menunaikan sholat sunnah yang dianjurkan baginya, kemudian diam mendengarkan khutbah dari imam, melainkan dia akan diampuni dosa-dosanya antara Jumat itu dan Jumat yang lainnya." Hadis riwayat Bukhari nomor 834. Hadis kedua. Ada waktu mustajab untuk berdoa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, pada hari Jumat ada suatu waktu yang apabila seorang muslim meminta sesuatu kepada Allah bertepatan dengan waktu tersebut, Allah pasti memberinya. Hadis riwayat Nasa'i nomor 1414. Hadis ketiga. Baca surat As-Sajdah dan Al-Insan ketika sholat subuh. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Nabi SAW ketika mengerjakan sholat subuh pada hari Jumat biasanya membaca Alif Lam Mim Tanzil. Maksudnya surat As-Sajdah. Dan Hal ata 'alal insani hinum minad dahri. Maksudnya surat Al-Insan. Dan ketika sholat Jumat, beliau membaca surat Al-Jumu'ah dan surat Al-Munafikun. Hadis riwayat Muslim nomor 1454. Hadis keempat. Bersegera pergi ke masjid. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mandi seperti mandi janabah pada hari Jumat, kemudian ia pergi ke masjid pada waktu yang pertama, maka pahalanya seperti pahala berkurban seekor unta. Dan barang siapa yang pergi ke masjid pada waktu kedua, maka pahalanya seperti berkurban seekor sapi. Dan barang siapa yang pergi ke masjid pada waktu yang ketiga, maka pahalanya seperti berkurban seekor kambing. Dan barang siapa yang pergi ke masjid pada waktu yang keempat, maka pahalanya seperti pahala berkurban seekor ayam. Dan barang siapa yang pergi ke masjid pada waktu yang kelima, maka pahalanya seperti berkurban sebutir telur. Apabila imam telah keluar dan naik ke mimbar, para malaikat hadir untuk mendengarkan khutbah, dan tidak ada lagi yang mencatat setelah itu. Hadis riwayat Muslim nomor 1403. Hadis kelima. Jangan bicara saat imam berkhutbah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, apabila kamu mengatakan kepada temanmu pada hari Jumat, diamlah, sementara imam sedang berkhutbah, maka sungguh kamu telah berbuat sia-sia. Hadis riwayat Muslim nomor 1405. Hadis keenam. Perbanyak solawat. Dari Aus bin Aus radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di antara hari-hari kalian yang paling istimewa adalah hari Jumat. Pada hari itu Adam diciptakan, dan pada hari itu juga ia diwafatkan. Pada hari itu sangkakala ditiup, dan pada hari itu juga akan terjadi kematian seluruh penduduk langit dan bumi. Maka perbanyaklah solawat kepadaku, karena solawat kalian akan disampaikan kepadaku. Aus bin Aus berkata, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin solawat kami bisa tersampaikan kepadamu, sementara engkau telah meninggal? Atau mereka mengatakan, telah hancur menjadi tulang. Maka beliau bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mengharamkan bumi untuk memakan jasad para nabi. Hadis riwayat Abu Daud nomor 883.